Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan bab 2 untuk kelas 12 dengan tema kaderisasi Muhammadiyah. Nah, yang akan kita pelajari pertama tentunya yaitu definisi kader dan kaderisasi Muhammadiyah. Oke, kader adalah anggota inti yang menjadi bagian terpilih dalam lingkungan dan lingkup pimpinan serta mendampingi di sekalian kepemimpinan. Kader bisa berarti pula sebagai jantung suatu organisasi. Jika kader dalam suatu organisasi lemah, maka seluruh kekuatan kepemimpinan juga akan lemah. Kader berarti pula pasukan inti. Dalam pengertian lain, kader berarti 4 persegi panjang dalam suatu kerangka. Dengan demikian, kader dapat didefinisikan sebagai kelompok yang lebih besar dan terorganisasi secara permanen. Sedangkan kaderisasi merupakan suatu usaha pembentukan seorang kader secara terstruktur dalam organisasi yang biasanya mengikuti ketentuan tertentu. Kaderisasi merupakan suatu proses kegiatan sebagai upaya melahirkan kader, sedangkan kader adalah sosok individu atau kolektif yang menjadi tulang punggung dari organisasi tersebut. Selanjutnya ada Muhammadiyah sebagai organisasi kader. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan generasi awal Muhammadiyah telah memikirkan posisi strategis dan fungsi keberadaan kader dan anggota bagi kelangsungan eksistensi Muhammadiyah. Masa depan organisasi ini ditentukan oleh seberapa jauh keseriusan dalam membina dan memberdayakan para kader serta anggotanya. Di abad kedua, Muhammadiyah perlu secara terus-menerus merumuskan terobosan-terobosan baru yang strategis, khususnya dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya insani atau revitalisasi kader. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kader Muhammadiyah. Proses pembinaan kader Muhammadiyah telah dilaksanakan melalui berbagai upaya dan media, baik langsung maupun tidak langsung. Proses ini telah dilaksanakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya hingga sekarang. Semasa Kiai Haji Ahmad Dahlan, kegiatan yang dapat dikategorikan perkaderan ditunjukkan dengan upaya-upaya beliau dalam membina angkatan Muhammadiyah untuk belajar mengembangkan misi gerakan Muhammadiyah ke dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi umat Islam. Proses kaderisasi tersebut dilaksanakan dalam bentuk formal maupun non-formal, sedangkan pada masa sekarang, proses kaderisasi Muhammadiyah dilaksanakan melalui 4 jalur, yaitu jalur keluarga, amal usaha, ortom, dan program khusus yang diselenggarakan Majelis Pendidikan Kader atau MPK. Bagi Muhammadiyah, kader merupakan bagian inti dari anggota, yakni anggota yang utama yang berperan sebagai anak panah gerakan Muhammadiyah. Apapun yang sulit dan tidak dapat dilakukan oleh anggota, semua dapat dilakukan oleh kader, karena kader merupakan anggota yang terpilih atau anggota yang utama. Bagaikan anak panah, kader adalah busur yang harus selalu melesat dengan tajam dan tepat sasaran, kemanapun tujuannya. Dengan demikian, seluruh syarat dan kualitas yang diniscayakan kepada anggota seluruhnya harus melekat dan meniscaya dalam diri kader, secara lebih utama atau lebih unggul daripada anggota. Muhammadiyah dikenal memiliki potensi sumber daya kader dan anggota yang banyak. Masyarakat juga mengenal kader-kader Muhammadiyah sebagai sosok santri terpelajar, berpikir modern,
gemar beramal, terpercaya, serta memiliki kemampuan dan keahlian yang baik. Tersebarnya kader Muhammadiyah di berbagai lingkungan birokrasi pemerintahan juga menunjukkan kualitas sumber daya yang handal. Karena itu, Muhammadiyah dapat dibilang selalu berusaha melahirkan sumber daya kader yang mumpuni, baik untuk kebutuhan internal atau persyarikatan maupun eksternal. Muhammadiyah dapat bertahan di usianya lebih dari 1 abad atau 100 tahun ini juga tidak lain karena persyarikatan selalu memberi perhatian khusus dan serius dalam hal kaderisasi. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan potensi sumber daya kader dan anggota yang memiliki atau berada di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah anggota dan simpatisan yang banyak dan tersebar di berbagai bidang keahlian. Nomor 2, segmentasi kader berdasarkan kelompok umur dan status terdapat di berbagai organisasi otonom. Yang ketiga, jumlah siswa dan mahasiswa di perguruan tinggi Muhammadiyah yang sangat banyak. Yang keempat yaitu keluarga atau tokoh anggota Muhammadiyah merupakan sumber kader dan anggota yang banyak. Yang kelima, jaringan vertikal dan horizontal persyarikatan, mulai dari ranting hingga pimpinan pusat tersebar di penjuru tanah air. Nomor 6, amal usaha Muhammadiyah yang melimpah dengan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk perekrutan, pembinaan, serta pendistribusian kader dan anggota. Yang ketujuh, jaringan Muhammadiyah dengan organisasi-organisasi sejenis, baik di dalam maupun di luar yang memiliki visi dan misi serupa. Yang terakhir yaitu sistem perkaderan Muhammadiyah yang mapan. Selanjutnya yaitu tujuan dari perkaderan Muhammadiyah. Perhatian terhadap perkaderan dan kader telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya, organisasi, dan dinamika Muhammadiyah sejak awal berdiri hingga sekarang. Perkaderan merupakan proses kristalisasi dengan tujuan untuk membentuk kader yang sesuai dengan tujuan dan juga sesuai dengan nilai-nilai perjuangan serta kaidah-kaidah organisasi yang berlaku dalam Muhammadiyah. Adapun tujuan perkaderan Muhammadiyah adalah membentuk kader Muhammadiyah yang memiliki ruh atau spirit serta mempunyai integrasi dan kompetensi untuk berperan di persyarikatan, dalam kehidupan umat dan dinamika bangsa serta konteks global. Dalam langkah gerak Muhammadiyah sebagaimana tujuan di atas, maka kaderisasi atau perkaderan tersebut termasuk program strategis. Arti penting perkaderan ini misalnya terungkap dalam pepatah khas Muhammadiyah yang berbunyi, sebelum patah telah tumbuh, sebelum hilang telah berganti. Dan kader adalah anak panah Muhammadiyah yang siap dilepaskan ke berbagai arah sasaran. Ungkapan-ungkapan tersebut telah menunjukkan bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi kader yang selalu menempatkan proses perkaderan sebagai elemen vital yang harus tetap dijaga dan dipelihara sampai kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jalur kaderisasi Muhammadiyah. Kaderisasi dalam organisasi pada hakikatnya adalah totalitas upaya pembelajaran dan pemberdayaan yang dilakukan secara sistematis, terpadu, terukur, dan berkelanjutan dalam rangka melakukan pembinaan dan pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik setiap individu. Dalam melaksanakan program perkaderan, Muhammadiyah telah membagi menjadi 4 sektor sebagai jalur kaderisasi, yaitu yang pertama jalur keluarga. Menurut Muhammadiyah, fungsi keluarga ideal adalah sebagai media sosialisasi nilai-nilai Islam dan juga wahana kaderisasi. Proses kaderisasi ini menjadi penting karena keluarga tidak saja untuk transformasi nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan, tetapi juga untuk melangsungkan kepemimpinan dan regenerasi Muhammadiyah. Yang kedua yaitu amal usaha. Amal usaha adalah kegiatan-kegiatan yang
diselenggarakan Muhammadiyah untuk menunjang perwujudan tujuan persyarikatan, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Di antara amal usaha ini adalah bidang pendidikan formal. Sehingga wajar jika salah satu fungsi pendidikan Muhammadiyah adalah sebagai media kaderisasi. Melalui pendidikan formal, sejak dari pendidikan prasekolah atau TK-ABA sampai dengan perguruan tinggi Muhammadiyah telah melakukan kaderisasi secara berjenjang dan berkelanjutan. Materi Al-Islam dan kemuhammadiyahan yang disampaikan secara terus-menerus, baik di dalam maupun di luar kelas, merupakan contoh dari proses kaderisasi yang telah dilakukan Muhammadiyah melalui amal usaha pendidikan formal. Yang ketiga yaitu organisasi otonom. Organisasi otonom atau ortom adalah jalur penting untuk memasuk kader-kader muda yang kelak menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah. Ortom adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Muhammadiyah guna membina warga persyarikatan dan kelompok masyarakat tertentu sesuai dengan bidang-bidang kegiatan yang diadakannya dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah. Yang selanjutnya yaitu program khusus atau MPK, Majelis Pendidikan Kader. Program khusus adalah kegiatan-kegiatan baik formal maupun non-formal yang diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Kader atau MPK. Program-program ini dimaksudkan untuk membina dan memberdayakan potensi sumber daya insani persyarikatan, sehingga dapat menjadi kader-kader tangguh. Nah, selanjutnya di sini ada jenis dan bentuk perkaderan Muhammadiyah. Perkaderan Muhammadiyah mencakup seluruh proses kegiatan kaderisasi yang dilaksanakan oleh persyarikatan serta organisasi otonom amal usaha yang berada di bawah naungan Muhammadiyah. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan harus berpedoman pada sistem perkaderan Muhammadiyah, tanpa meninggalkan kekhasan serta fungsi khusus yang dimiliki masing-masing. Perkaderan Muhammadiyah dilaksanakan dengan menggunakan berbagai jenis kegiatan kaderisasi yang terarah, terencana, dan berkesinambungan. Jenis-jenis kegiatan kaderisasi yang dilaksanakan secara umum terdiri dari dua kategori, yaitu perkaderan utama dan perkaderan fungsional. Perkaderan utama. Perkaderan utama adalah kegiatan kaderisasi pokok yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan atau pelatihan untuk menyatukan visi dan pemahaman nilai ideologis serta aksi gerakan yang diselenggarakan oleh pimpinan persyarikatan atau Majelis Pendidikan Kader atau MPK dan amal usaha Muhammadiyah. Perkaderan ini dilaksanakan dengan standar kurikulum yang baku dan waktu penyelenggaraannya pun sudah ada dalam satuan waktu tertentu yang telah ditetapkan. Perkaderan utama terdiri dari dua bentuk, yaitu Darul Arkom dan Baitul Arkom. Darul Arkom merupakan bentuk kegiatan kaderisasi yang utama dan khas dalam sistem perkaderan Muhammadiyah yang bertujuan untuk membentuk cara berpikir dan sikap kader dan pimpinan yang kritis, terbuka, dan penuh komitmen terhadap Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid. Darul Arkom diselenggarakan di tingkat pimpinan pusat, pimpinan wilayah, dan pimpinan amal usaha Muhammadiyah atau AUM. Perbedaan pada tingkat tersebut adalah mengenai waktu, cakupan keluasan materi, segmentasi, dan kualifikasi peserta. Darul Arkom tingkat pusat selama 1 minggu, tingkat wilayah selama 5 hari, dan untuk pimpinan AUM selama 4 hari. Peserta Darul Arkom diprioritaskan untuk pimpinan persyarikatan, unsur pembantu pimpinan, dan pimpinan tertentu, amal usaha Muhammadiyah. Yang kedua yaitu Baitul Arkom. Baitul Arkom merupakan modifikasi atau penyederhanaan dari Darul Arkom yang diselenggarakan untuk tingkat pimpinan daerah, cabang,
dan ranting serta aum. Baitul Arqam sasarannya adalah simpatisan, anggota, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan Ortom, dan pimpinan serta karyawan amal usaha Muhammadiyah. Modifikasi dan penyederhanaan ini dilakukan dari sisi waktu penyelenggaraan serta kurikulumnya. Penyederhanaan sengaja dirancang agar kegiatan kaderisasi dapat menjangkau peserta yang lebih luas, terutama para anggota simpatisan dan pimpinan yang tidak dapat mengikuti kegiatan Darul Arqam dalam waktu yang relatif lama karena berbagai kendala. Karena itu, Baitul Arqam biasanya diselenggarakan dalam 3 hari. Selanjutnya ada Muhammadiyah sebagai organisasi kader. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan generasi awal Muhammadiyah telah memikirkan posisi strategis dan fungsi keberadaan kader dan anggota bagi kelangsungan eksistensi Muhammadiyah. Masa depan organisasi ini ditentukan oleh seberapa jauh keseriusan dalam membina dan memberdayakan para kader serta anggotanya. Di abad kedua, Muhammadiyah perlu secara terus-menerus merumuskan terobosan-terobosan baru yang strategis, khususnya dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya insani atau revitalisasi kader. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kader Muhammadiyah. Proses pembinaan kader Muhammadiyah telah dilaksanakan melalui berbagai upaya dan media, baik langsung maupun tidak langsung. Proses ini telah dilaksanakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya hingga sekarang. Semasa Kiai Haji Ahmad Dahlan, kegiatan yang dapat dikategorikan perkaderan ditunjukkan dengan upaya-upaya beliau dalam membina angkatan Muhammadiyah untuk belajar mengembangkan misi gerakan Muhammadiyah ke dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi umat Islam. Proses kaderisasi tersebut dilaksanakan dalam bentuk formal maupun non-formal, sedangkan pada masa sekarang, proses kaderisasi Muhammadiyah dilaksanakan melalui 4 jalur, yaitu jalur keluarga, amal usaha, ortom, dan program khusus yang diselenggarakan Majelis Pendidikan Kader atau MPK. Bagi Muhammadiyah, kader merupakan bagian inti dari anggota, yakni anggota yang utama yang berperan sebagai anak panah gerakan Muhammadiyah. Apapun yang sulit dan tidak dapat dilakukan oleh anggota, semua dapat dilakukan oleh kader, karena kader merupakan anggota yang terpilih atau anggota yang utama. Bagaikan anak panah, kader adalah busur yang harus selalu melesat dengan tajam dan tepat sasaran, kemanapun tujuannya. Dengan demikian, seluruh syarat dan kualitas yang diniscayakan kepada anggota seluruhnya harus melekat dan meniscaya dalam diri kader, secara lebih utama atau lebih unggul daripada anggota. Muhammadiyah dikenal memiliki potensi sumber daya kader dan anggota yang banyak. Masyarakat juga mengenal kader-kader Muhammadiyah sebagai sosok santri terpelajar, berpikir modern, gemar beramal, terpercaya, serta memiliki kemampuan dan keahlian yang baik. Tersebarnya kader Muhammadiyah di berbagai lingkungan birokrasi pemerintahan juga menunjukkan kualitas sumber daya yang handal. Karena itu, Muhammadiyah dapat dibilang selalu berusaha melahirkan sumber daya kader yang mumpuni, baik untuk kebutuhan internal atau persyarikatan maupun eksternal. Muhammadiyah dapat bertahan di usianya lebih dari 1 abad atau 100 tahun ini juga tidak lain karena persyarikatan selalu memberi perhatian khusus dan serius dalam hal kaderisasi. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan potensi sumber daya kader dan anggota. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kaderisasi Muhammadiyah di bab 2 ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.